kali ini aku bakal ngajakin teman-teman sekalian untuk berbincang santai tentang acara GeoWeek. Khususnya di bidang geowisata yang menjadi tema dari salah satu sub-event kita, yaitu GeoWeek Video Competition 2021. Nah, oke. Teman-teman GeoWeek, kali ini kan aku nggak sendirian nih tentunya. Di sini kita ada salah satu orang yang sangat penting gitu. Satunya kita sebutnya namanya Pak Didit, ya kan? Nah, Pak Didit ini bakal nemenin aku untuk ngobrol-ngobrol asik nih, terutama tentang GeoWeek. Mungkin sobat GeoWeek sekalian kan masih ada yang belum kenal banget nih sama Pak Didit. Langsung aja kita sapa bareng dan kenalan dengan beliau. Halo Pak Didit. Halo semuanya. Oke. Boleh banget nih Pak memperkenalkan diri dulu mungkin biar teman-teman GeoWeek yang mendengarkan bisa mengenal lebih Bapak siapa sih seorang Pak Didit ini gitu Pak. Silakan Pak Didit. Nggak dikenal pun nggak masalah. Ya, saya ngajar di teknik geologi ya, berkaitan dengan geowisata ini bisa dibilang kebetulan karena diminta untuk membantu pengusulan geowisata ya, geopark terutama ya, membantu pengusulan geopark di beberapa kabupaten di Indonesia. Jadi ada di beberapa tempat. Nah, di situ saya juga baru belajar tentang geopark itu ya. Jadi belajar, berkenalan dengan jejaring, berkenalan dengan ya dari pemerintah, dari masyarakat, dari komunitas, ya seperti itu. Jadi kalau ditanya sudah seberapa ahli ya baru belajar lah. Mungkin bisa dibilang begitu. Hanya saya lama mengajar geologi kuarter. Nah itu kelihatannya agak sedikit membantu ketika berbicara tentang geowisata. Mungkin itu. Oke, terima kasih Pak Didit atas pengenalan awalnya. Nah teman-teman perlu kita ketahui juga, selain sebagai dosen dari Departemen Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Pak Didit ini juga merupakan salah satu juri dari sub-event kita yaitu GeoWeek Video Competition. Jadi beliau ini akan menilai video karya teman-teman sekalian, terutama dari aspek geologi. Keren banget kan? Oke, langsung aja mungkin ya Pak. Topik bahasan kita kali ini mungkin akan terfokus pada bidang geowisatanya itu sendiri. Karena seperti yang sudah saya sampaikan di awal, topik ini berkaitan dengan tema dari salah satu GeoWeek Video Competition, yakni Unleash the True Beauty of Geotourism. Sebelumnya nih Pak, mungkin bisa dijelaskan konsep dari geowisata sendiri itu gimana sih Pak? Wah, kalau di teknik geologi ya, Himpunan Mahasiswa Teknik Geologi itu mengadakan geowisata yang pertama kali saya ikuti. Artinya bukan geowisata pertama, tapi geowisata yang pertama kali saya ikuti itu tahun 1994. Jadi kira-kira 26 tahun yang lalu ya itu. Itu pertama kali saya ikut geowisata ketika itu diadakan di jalur dari Panggang, dari Parangtritis naik ke arah Panggang, masuk ke Gua Cermai, terus kembali ke Parangtritis, itu jalurnya ke sana. Tetapi pada waktu itu memang geowisata itu bukan sesuatu yang ramai, nggak seperti sekarang ya. Pada waktu itu geowisata masih baru mencoba memperkenalkan dirinya ya. Dan kemudian Himpunan Mahasiswa Teknik Geologi mencoba melaksanakan geowisata di tempat-tempat yang lain. Jadi tidak hanya di sekitar Yogyakarta saja, jadi ke beberapa tempat yang lain. Dan event itu dimanfaatkan untuk mempromosikan ya betapa indahnya banyak objek geologi, tidak sekedar bernilai edukasi, tetapi banyak bernilai hiburan. Jadi bisa menghibur, bisa menenangkan, bisa membawa suasana kita menjadi lebih menikmati dan mensyukuri keindahan alam. Mungkin itu terlalu puitis ya, tetapi memang ketika pertama kali saya menjadi mahasiswa geologi itu memang banyak objek yang luar biasa indah yang pernah kita lihat ya. Yang belum dipromosikan lebih banyak lagi sebetulnya ya. Jadi bisa dibilang geowisata itu akan tertantang terus sepanjang masa karena
apa tempat-tempat yang belum dipromosikan itu masih sangat banyak. Tidak usah jauh-jauh, yang dekat-dekat saja masih sangat banyak. Dari UGM ya, masih sangat banyak. Mungkin itu. Oke, terima kasih Pak Didit atas penjelasannya mengenai geowisata. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya masih berkaitan dengan ya, konsep dari geowisatanya itu sendiri, Pak. Nah, menurut Pak Didit sendiri, bagaimana suatu daerah atau objek dapat dikatakan sebagai geowisata gitu? Iya, tentunya kalau kita mengacu kepada beberapa peraturan. Bahkan ya, jadi kalau kita bicara geowisata kan kesannya memang hanya umum ya. Tetapi sebetulnya di Indonesia ini sekarang sudah berkembang apa yang kita kenal sebagai geopark, taman bumi. Dan pengaturan tentang taman bumi itu diatur tidak semata-mata hanya hanya di tingkat kementerian, tetapi sudah masuk ke tingkat presiden. Jadi sudah ada peraturan presidennya. Ada perpresnya, ada peraturan kementeriannya, terutama Menteri ESDM, karena dunia geologi banyak bersinggungan dengan Kementerian ESDM. Kemudian dari kepariwisataan tentunya, karena kita berbicara tentang wisata. Nah, gimana kita melihat objek ini memiliki tingkat penting atau tidak pentingnya di dunia geowisata itu sudah diatur oleh Kementerian ESDM. Apa saja kriteria penilaiannya udah ada. Jadi paling tidak ya ada 3 pondasi penting kalau kita mau melihat geowisata. Yang pertama adalah dalam kacamata geologi, ya. Yang kedua dalam kacamata budaya, dan yang ketiga dalam kacamata hayati. Jadi ada 3 hal yang menjadi dasar ya kalau kita mau mengusulkan geowisata sampai ke tingkat nasional, dalam artian sampai ke tingkat geopark ya, taman bumi. Jadi yang disebut sebagai geodiversity, culture diversity, and biodiversity. Jadi tiga keunikan ini yang bisa dikembangkan menjadi taman bumi. Itu. Oke. Setelah tadi kita udah mengenal tentang geowisata itu sendiri nih Pak, kalau misalnya kita ngebahas lebih detail lagi tentang geowisata yang ada di Indonesia ini, kalau menurut Pak Didit, kondisi dan mungkin potensinya untuk sekarang gimana Pak? Wah, kandidatnya banyak ya. Di Indonesia ini mungkin ada 144 kandidat. Ya. 144 kandidat ini diusulkan ke Kementerian ESDM melalui Badan Geologi. Jadi yang mengurusi ini adalah Badan Geologi dan memiliki penjenjangan. Ya, penjenjangan itu dimulai dari yang disebut sebagai geoheritage, ya. Kemudian naik menjadi geokonservasi. Setelah itu tahapan selanjutnya adalah geopark nasional. Dan kalau memang objek itu memiliki keunikan yang luar biasa berskala internasional, bisa diusulkan ke UNESCO Global Geoheritage. Nah, di Indonesia ini sudah cukup lumayan, ada kalau nggak salah 5 yang sudah masuk ke UNESCO Global Geoheritage. Ya, jadi tetapi tidak menutup kemungkinan yang lain pun akan bisa dimasukkan gitu. Jadi kalau saya pernah pergi ke Korea Selatan, ya Korea Selatan itu ada suatu objek sudah menjadi UNESCO Global Geoheritage. Saya pikir objeknya apa? Oh memang indah, oke. Kemudian ada beberapa formasi-formasi geologi, formasi-formasi batuan vulkanik di situ. Oh oke. Tapi yang membuat menjadi unik karena ternyata masyarakat di sana itu melemparkan batu, ya ada tradisi melempar batu kepada sebuah tumpukan. Kalau batunya itu bisa nempel pada tumpukan itu, maka ini akan punya anak laki-laki.
kalau meleset itu akan punya anak perempuan gitu. Jadi ada kepercayaan tradisi gitu. Jadi kalau ada ibu-ibu hamil diantar sama suaminya terus melempar, tapi melemparnya harus membelakangi. Jadi dilempar dengan cara membelakangi. Terus nanti batunya itu jatuhnya di mana gitu. Nah, ini kan ada unsur geodiversity, ya, ada unsur biodiversity dan ada culture diversities. Ada keunikan-keunikan di situ dan itu bisa diakui di dunia menjadi UNESCO Global Geopark. Jadi Nah, kalau seperti ini di Indonesia itu akan banyak sekali. Ya, banyak sekali. Anda pergi ke Tanah Toraja, pemandangannya luar biasa, formasi batuannya luar biasa, budayanya luar biasa. Anda pergi ke Danau Toba sudah menjadi Global Geoparks, ya. Pegunungan Selatan, Gunung Kidul sudah menjadi Global Geoparks. Ya, tetapi banyak tempat yang lain yang bisa dikembangkan menjadi UNESCO Global Geopark. Tetapi langkahnya itu tadi diusulkan dulu ke sebagai geoheritage, naik menjadi geokonservasi, naik menjadi geopark nasional, baru menjadi UNESCO Global Geopark. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Nah, Anda bisa membayangkan lah kalau cuman seperti itu saja bisa menjadi UNESCO Global Geopark, di Indonesia mau seperti apa jumlahnya? Nah, cuman sekarang masalahnya apa sih untungnya? Kan gitu. Ada nggak keuntungannya? Ya, Anda bisa bercermin di Tiongkok. Tiongkok itu income per kapita daerahnya, ya, ketika hanya baru memiliki 5 UNESCO Global Geopark, wah, itu income-nya naik. Beberapa kabupaten itu income-nya naik sampai 4-5 kali investasinya masuk. Sekarang ditingkatkan menjadi 30-an lebih UNESCO Global Geopark. Wah, itu investasinya tambah naik. Jadi ada korelasi positif antara laju investasi dengan keberadaan Global Geopark. Nah, ini juga terjadi di Gunung Kidul, ya. Gunung Kidul juga demikian. Hanyanya nih. Momentumnya menjadi menurun karena ada COVID, ya. Sekarang ini lagi ada COVID, kan kita berbicara tentang tourism. Tourism di saat COVID ya semuanya kolaps, ya. Kolaps. Tapi justru di saat COVID inilah saatnya kita memperbaiki infrastruktur sehingga di saat selesai nanti harapannya semuanya sudah ready. Mungkin itu. Oke, terima kasih banget Pak Didi atas penjelasannya. Nih, sebagai orang yang mungkin sudah dibilang cukup sering terlibat dalam kegiatan di bidang geowisata, mungkin ada nggak hal-hal yang Pak Didit dan tim pernah membuat sesuatu atau ngelakuin sesuatu hal yang besar terhadap geowisata itu sendiri? Kalau yang besar belum banyak, ya. Artinya kita semua baru berjuang, berusaha, karena secara nasional saja baru ada 5 di Indonesia yang jadi, ya. Itu juga bukan perjuangan saya atau ya, itu banyak sekali orang yang terlibat di sana. Ya, banyak sekali yang terlibat. Di geologi UGM malah yang sebetulnya paling banyak terlibat tuh Pak Agus Hendratno. Pak Agus Hendratno itu terlibat lebih banyak daripada saya. Tetapi dalam pengusulan di tingkat daerah, ya, terutama di kabupaten yang kecil-kecil itu saya memang banyak bermain di situ, ya. Sekarang saya pengen mengusulkan Bumiayu, Sangiran, Semedo gitu kan, bahkan Gorontalo. Nah, itu kita mencoba mengusulkan ke sana gitu. Karena di Gorontalo itu ada danau Limboto, ya. Itu luar biasa. Secara geologi uniqueness-nya sangat banyak dan beautiful-nya luar biasa, culture-nya juga luar biasa gitu. Bisa menjadi fungsi edukasi yang luar biasa, yaitu kita coba usulkan. Nah, saat ini yang paling maju itu adalah pengusulan untuk wilayah Kecamatan Bayat di Klaten. Harapannya wilayah ini bisa dikembangkan menjadi paling tidak menjadi nasional geopark dulu sebelum nanti kita coba perjuangkan ke tingkat internasional. Jadi seperti itu. Oke, berarti Pak Didit emang cukup atau bisa bilang sangat cakap di bidang ini. Bahkan setahu saya tidak jarang Pak Didit ini diundang sebagai pembicara terkait geowisata, ya Pak? Ya, pernah beberapa kali.
baik di Jogja maupun di luar Jogja ya. Oke. Mungkin sedikit saya ada sedikit pertanyaan lagi nih Pak. Berkaitan dengan salah satu event di GeoWeek tahun 2021 ini, yaitu GeoWeek Video Competition, yang mana merupakan kegiatan baru yang dalam rangkaian acara GeoWeek nih Pak. Nah, ada harapan atau ekspektasi Pak Didit sendiri terhadap event ini untuk kedepannya tidak Pak? Ya, di bidang geowisata, di bidang geowisata. Ya, ya tentunya kita berharap banyak wajah-wajah baru yang punya keinginan untuk mengembangkan geowisata ini. Ya, terutama dari kalian yang muda-muda ini. Ya, jadi kalian bisa mengembangkan, membuat video-video baik ya, daerah yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi geopark maupun daerah yang sudah menjadi geopark tapi masih belum populer, ya kan? Jadi saya berharap kontribusi dari semuanya yang berkeinginan ya untuk ikut masuk terjun di dunia ini, karena saya berkata bahwa in the future ya, di masa depan dunia geopark ini luar biasa bagus. Saya ingat ya ketika saya pergi ke Hong Kong itu dengan teman-teman, ada Pak Akmaluddin waktu itu berdua, kami ke sana, kami diminta menjelaskan geologi Hong Kong. Bayangkan, diminta menjelaskan geologi Hong Kong di Hong Kong gitu. Padahal ya singkapannya baru sama-sama kita lihat gitu. Ternyata apa? Karena di Hong Kong itu tidak ada perusahaan tambang, perusahaan yang eksplorasi dan sebagainya. Geologi itu memang sudah dikembangkan menjadi geopark. Jadi semua objek-objek wisata itu didaftarkan ke UNESCO untuk menjadi geopark. Jadi orang belajar geologi larinya ke geopark. Kemampuan sense of geoparknya tinggi, sense of geologinya, basic geologinya memang mungkin kalian lebih bagus, misalnya melihat patahan, sesar naik, sesar turun, kekar tiang. Jadi ketika saya ditunjukkan ini apa, oh objeknya kekar tiang. Terus saya cerita tentang bidang pendinginan dan sebagainya. Mereka lebih melihat estetiknya. Jadi ada geologi yang memang sudah berkembang luar biasa di bidang geopark. Mereka bisa melihat nilai-nilai estetik dari singkapan dan nilai jualnya. Di situ kita harus belajar kepada mereka. Tetapi Anda bisa bayangkan Hong Kong bisa hidup dari situ. Ya, mereka bisa membangun university dengan departemen geologi yang luar biasa canggih, maju, ada museumnya luar biasa bagus, dan hidup dari mengembangkan geopark. Kan nggak ada tambang emas, tambang minyak di sana di Hong Kong ya, suatu yang kecil sekali. Tapi mereka bisa go international di bidang itu. Ya, jadi luar biasa. Demikian juga ketika saya main-main ke Korea juga, ya ada memang dunia geopark itu sudah dikembangkan luar biasa gitu. Jadi ini peluang ya, Indonesia punya banyak sekali kandidat, punya banyak sekali objek yang bisa dikembangkan ya. Namun pemainnya masih terlalu sedikit ya, kan. Jadi saya berharap geowisata ini bisa mempopulerkan itu, membuat video ya kan, mencoba mempromosikan dan ikut bersama memperjuangkan objek-objek ini supaya lestari. Jadi tujuan utama geopark itu adalah melestarikan, ya, to conserve. Karena apa? Objek-objek ini kalau tidak coba kita lestarikan, maka objek ini bisa hilang, bisa punah. Ya, kenapa? Karena manusia memang luar biasa sekali perkembangannya. Ya, bagaimana secara budaya akan memusnahkan banyak sekali objek-objek alam. Ya, ini yang kita sayangkan. Jadi gimana caranya objeknya tetap bisa lestari, tetapi masyarakat bisa mendapatkan hasil. Kan selama ini kan kita berpikir untuk mendapatkan hasil ya objeknya ditambang. Nah sekarang gimana supaya tidak harus ditambang tetapi hasilnya ada. Nah, geopark menjadi alternatif, geowisata adalah alternatifnya di situ. Mungkin itu. Oke, penjelasannya sangat baik banget Pak Didit. Oke, sebelumnya saya terima kasih bersama jawaban Pak Didit tadi. Terakhir banget sebelum kita closing pada momen kali ini, mungkin ada satu dua kata-kata nggak Pak yang biar nih pendengar yang ada di rumah bisa berpartisipasi dalam GeoWeek ini? Nah, yang pertama ini salam geopark.
Jadi huruf G. Ya, salam Geopark. Geo, bumi ya. Salamnya ini. Ya, jadi nggak melambangkan partai politik manapun. Ini salam damai. Orang-orang yang ingin menjadikan bumi ini lebih damai secara geologi. Ini salamnya. Jadi supaya dimasyarakatkan ya. Mungkin ini juga bisa jadi salam geowisata, ya kan? Sama-sama huruf G, ya kan, geowisata. Nah, kemudian ya sepanjang saya keliling di Indonesia dan juga berjalan-jalan di negara lain, gitu, saya akan berkata bahwa negara kita tidak kalah indah, tidak kalah unik, tidak kalah nilai jual, ya kan, tidak kalah sama sekali nilai jual dibanding negara-negara lain. Nah, kita berharap ya kita bisa mempromosikan ya tidak sekedar keindahan alam dan keunikan alamnya, tetapi juga tradisi masyarakatnya. Ya, kenapa? Karena ini menyatu, manusia dan alam ini menyatu. Jadi kita berharap dengan mengembangkan geowisata, ya, maka manusia dan alam menjadi lebih harmoni. Ya, manusia merasa bahwa alam ini memberikan sesuatu yang bisa menyejukkan perasaan. Berwisata kan tujuannya itu menyejukkan perasaan, membangun spirit semangat gitu. Nah, keharmonisan ini yang penting ya, dan itu memiliki nilai jual ya, memiliki nilai jual. Nah, yuk rame-rame nih digarap sama-sama. Kenapa? Karena sebetulnya yang gregetan ingin mengembangkan ini cukup banyak ya. Ya, kalau kalian kan udah punya modal itu apa? Sudah ngerti geologi, belajar ilmu geologi. Nah, modal kalian akan lebih besar dibandingkan dengan yang belum, gitu kan? Kenapa? Keunikannya tahu, ya, nilai keunikannya tahu lah. Udahlah, susah lah saya bicara. Ada Gamping Numulites di Bayat nih, umurnya 44 juta tahun. Susah kan ngomongnya. Tapi kalau orang geologi kan udah bisa punya sense di situ. Oh, ini unik nih. Ya, di Jawa ini termasuk langka kan gitu. Kalau orang kan apaan tuh batu gamping? Tinggal bagaimana kita mempacking, mengemas, nilai edukasinya masuk, masyarakat bisa nerima. Nah, di situ kita sama-sama mengambil manfaat dari geowisata. Saya kira itu. Oke, terima kasih Pak Didi atas waktunya. Oke teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan ajakan dari Pak Didi yang juga merupakan juri yang ada pada salah satu event kita, yaitu Geoweek Video Competition tahun 2021. Bahkan jurinya sendiri loh yang mengajak untuk teman-teman sekalian untuk mengikuti kegiatan kita. Kegiatan ini dapat diikuti oleh Sobat Geoweek yang sekalian yang berumur 15-25 tahun dan sangat cocok buat kalian yang mau explore dan punya passion di bidang videografi. Kemudian selain di video competition seperti tahun-tahun sebelumnya, Geoweek 2021 juga dihadirkan dengan LCCK yang merupakan event unggulan dari Geoweek. Tahun ini LCCK dilaksanakan secara online dengan mengangkat tema Pramudia Hanasta Agatha Nusantara, yang berarti pemuda Indonesia sebagai pionir untuk Indonesia yang lebih maju. Kegiatan ini dapat diikuti oleh Sobat Geoweek sekalian untuk di bangku SMA, dan harapan dan digelarnya LCCK ke-10 ini agar pemuda Indonesia dapat memajukan Indonesia di kemudian hari, khususnya di bidang ilmu. Menarik bukan teman-teman, apalagi dengan hadiah yang mantap dan hadiahnya juga menggila. Teman-teman juga bakalan dapat pengalaman dalam berkompetisi di event tingkat nasional ini, yaitu apalagi. Langsung daftarin aja tim kalian melalui laman atau website kami di geoweek.hmtgftugm.id. Supaya juga nggak ketinggalan informasi, jangan lupa follow sosial media kita di Instagram, Twitter, Line di Geoweek UGM 2021. Oke Sobat Geoweek, tiba di akhir acara dan saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Didi atas sudah memberikan waktunya, khususnya yang menemani kita dan berbagi ilmu bersama di obrolan kali ini. Terima kasih banyak ya Pak, terima kasih juga buat semua teman-teman Geoweek, kalian udah setia mendengarkan obrolan ini hingga akhir. Sekarang saya Muhammad Masyuri Adi Nugroho, izin pamit.
diri dan sampai jumpa di obrolan kita selanjutnya.